Data adalah sejumlah atau sekumpulan informasi yang benar dan nyata yang diperoleh melalui suatu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Jenis data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif, di mana data ini tidak dinyatakan dalam angka ataupun nominal. Data ini biasa disebut dengan atribut. Contohnya yaitu penilaian mengenai pelayanan suatu rumah sakit. Biasanya dinyatakan dengan kata cukup, sedang, ataupun kurang. Yang kedua, data kualitatif. Data ini dinyatakan dalam bentuk angka dan nominal. Data ini dibagi menjadi dua, yaitu data cacahan yang diperoleh dengan cara perhitungan dan dinyatakan dalam angka bulat. Contohnya perhitungan mobil, rumah, kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua, data ukuran diperoleh dari cara mengukur dan dinyatakan biasanya atau besar kemungkinannya dinyatakan dalam angka desimal. Contohnya yaitu berat badan seorang, tinggi badan, dan lain-lain. Data menurut susunannya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data mentah atau data yang tidak tersusun secara sistematis, di mana data ini tidak memiliki informasi karena tidak dipilah dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah data raw. Data ini merupakan kebalikan data dari data mentah, di mana data ini sudah tersusun secara sistematis dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun jenis data menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu data internal, di mana data ini diperoleh dari dalam organisasi atau dari apa yang disurvei. Contohnya yaitu data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data eksternal. Data ini diperoleh dari luar organisasi atau dari luar apa yang disurvei. Contohnya tingkat referensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain-lain. Cara memperolehnya: 1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber data. Data primer biasanya belum diolah, dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Contoh data primer yaitu hasil survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder biasanya diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Atau dengan kata lain, data yang diperoleh dari olahan data primer. Contohnya adalah peneliti yang memakai data statistik dari hasil riset dari surat kabar atau jurnal. 3. Data tersier. Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder. 4. Data kuartal. Data kuartal adalah data yang diperoleh dari data tersier yang telah diolah terlebih dahulu. Sensus. Data sensus adalah data yang diperoleh dari populasi atau pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diteliti. Data yang diperoleh dari hasil sensus disebut parameter atau data yang sebenarnya. 2. Data sampel. Data sampel adalah data yang diperoleh dari sampel atau pengumpulan data dengan mengambil sebagai elemen anggota populasi untuk diselidiki. Data yang diperoleh dari sampling disebut data perakiraan estimatif. Menurut skala pengukurannya, ada data nominal di nomor 1. Data nominal adalah data yang hanya digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama apa saja. Sebagai pembeda misalnya seperti jenis kelamin laki-laki diberi skor 1 dan jenis kelamin perempuan diberi skor 2. Untuk nomor 2 ada data ordinal, adalah data yang digunakan untuk membedakan serta dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Untuk yang ketiga ada data interval. Data interval adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti tetapi belum memiliki nilai yang mutlak. Untuk yang nomor 4 ada data rasio. Data rasio adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan yang mempunyai jarak interval yang sudah pasti dan memiliki nilai nol yang mutlak. Menurut waktu pengumpulannya, yang pertama ada data cross section, adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Yang kedua ada data time series, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan pada periode tersebut. Yang ketiga ada pola data, adalah kombinasi antara
data time series dan data cross section. Yang keempat ada data longitudinal, adalah data yang dikumpulkan dari beberapa periode waktu, biasanya digunakan dalam analisis rasio dan benchmarking.